إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وخصوصا شيخ عز الدين ابن عبد السلام ومن سعى مصنف هذا الكتاب ومن سعى في طبعه ونشره وترجمانه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi ikhtiqaril qalil minal khair. Nggih, Pak nggih. Dhuwure nggih. Fi khaufil qaum ala ta'ah. Paslun utawi iki ku pasal menjelasaken fi khaufil qaumi ing dalem wedine kaum ala ta'ati ing atase taat. Jadi pasal ini menjelaskan mengenai larangan batin, tidak boleh kita ini takut pada orang sehingga menanggalkan atau mengabaikan kepatuhan. Maksudnya begitu. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu amalan, perbuatan atau apa saja, tidak perlu kemudian khawatir, takut atas penilaian orang. Jalan terus, yang penting ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah dawuh, qala Allah taala dawuh sapa Allah taala, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Al-ayah Al-Maidah ayat 54. Yujahiduna padha jihad sapa kaum fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah, sabilillah, wala yakhafuna ora padha kuwatir, ora wedi sapa kaum laumata laimin ing celakane golongan wong sing senenge mencela. Jadi diingatkan oleh Allah di firman ini bahwa orang-orang mukmin itu jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir gitu ketika menjalani jihad fisabilillah atau amalan apa saja dengan celaan, karena memang orang itu sebagian memang ada yang kegemarannya itu mencela. Nek cara Jawa niku senenge maido. Nah, kita tidak perlu terpengaruh oleh paidonan orang itu. Ya jalan terus kalau itu memang baik gitu. Karena takut dipaido, karena takut dicela, lalu tidak dijalankan. Nah, itu yang bahaya gitu. Man utawi sapa wae wong taroka ninggal sapa man atau ata ing ketaatan khaufan krana wedi, khawatir ana celaan minal laimati saking celaan atau cacian, faqat athara mongko teman-teman dhisikne sapa man khadha nafsi ing kepentingan awake dhewe ala haqqi rabbi ing atase hake pangerane man. Jadi kalau ada orang karena khawatir, takut nanti dipaido atau dicela atau dikritik begitu, takut dikritik, takut dicela, takut itu, lalu tidak menjalankan tugas ketaatan itu, kan berarti dia mendahulukan kepentingan dirinya daripada kepentingan Allah. Jadi mikir awake dhewe tok selamat, ora tak lakoni, aku ora dipaido. Akhirnya ketaatan itu menjadi terbengkelai, perbuatan baik itu akhirnya tidak dijalankan. Padahal perbuatan baik itu adalah hak Allah. Kewajiban kita menjadi hak Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Maka Allah juga memperingatkan dalam ayat berikutnya itu
atau di ayat lainnya itu atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Al-Baqarah ayat 61. Gusti Allah dawuh dalam ceritanya umat Bani Israel kepada Nabi Musa ini, atastabdiluna ana toh bakal ganti to sapa sira kabeh alladzi ing perkara wa kang utawi alladzi iku adna luwih rendah billadzi kelawan barang wa kang utawi alladzi iku khairun luwih apik. Apakah kalian akan mengganti dengan sesuatu yang lebih rendah padahal kan sudah lebih baik? Artinya apakah kalian tidak mau menjalankan kebaikan itu daripada kamu tidak dicela memang aman, tidak dikritik memang aman, tetapi dengan takut dikritik atau takut dicela itu akhirnya tidak melakukan, itu rugi kan gitu. Itu kan sama dengan ibarat di ayat ini kan, ketika umat Bani Israel mengikuti Nabi Musa di Gurun Sinai itu kan oleh Allah diberi makanan namanya manna dan salwa. Manna dan salwa itu kira-kira kalau di sini ya ono ayam potong itu ya unggas itu ya, yang tiba-tiba kalau dulu kan zaman saya kecil tidak ada itu namanya, adanya ya ayam kampung lah. Sekarang ini ayam apa? Jadi yang diternakkan begitu cepat itu loh. Ayam potong itu. Wah, semua orang akhirnya makan itu. Terus sama salwa itu semacam madu khusus itu loh. Lah itu menurut aslinya manna salwa itu sangat bergizi, sangat bagus untuk tubuh yang hidup, tubuhnya orang-orang yang hidup di gurun Sinai. Jadi itu yang paling pas gitu. Bani Israel diberi seperti itu tuh enggak nyaman, dia minta ganti. Maunya itu ya ada sayuran, ada wabasoli itu loh ayatnya. Nah, akhirnya kan jenenge Bani Israel sudah diberi sesuatu yang lebih pas untuk dirinya, untuk tubuhnya, minta yang lain, maka disebutkan atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Lu kok minta ganti makanan lain, wong itu makanan sudah sangat bagus untuk kalian semua. Itu kan ya ibaratkan itu. Jadi Syekh Izzuddin itu kalau mengutip ayat itu yang penting nuansanya gitu. Soal ceritanya aslinya berbeda. Itu urusannya zaman biyen, zamannya Bani Israel, sikapnya yang suka bantah, suka tidak mau diatur. Senengannya itu melok karpe dhewe gitu ya. Itu maka dimasukkan dalam bab khauful qaum ala ta'ah. Kepatuhannya itu akhirnya diabaikan gitu loh. Demi untuk memenuhi seleranya. Itu kan rugi artinya. Amalnya tidak jadi dilakukan. Bani Israel ya, di ucapan kita Bani Israel. Meskipun tidak persis ya dengan sekarang, tapi kan perilakunya podo kan. Karena katanya yang belain itu Israel yang dimaksud dengan negara Israel sekarang dengan Israel dalam Al-Quran itu memang beda barangnya, beda sosoknya, tetapi ada beberapa perangai yang sama. Ya namanya negara namanya Israel. Apakah semua bangsanya itu bangsa Israel? Menurut mereka iya, tapi menurut yang lain bukan. Itu orang-orang yang mendiami sebuah kawasan yang namanya negara Israel. Ada partai Arabnya juga ada kok. Ya, ada di Israel itu ada partai Arab tapi minoritas lah. Kayak di sini kan ada partai yang tidak masuk trust tidak masuk, kurang dari 4% itu loh. Ya lah, jangan menyebut merek. Faslun fi iftiqaril qalil minal khair.
Pasal menjelaskan fihtiqoril qalili ing dalam ngrendahne barang sithik apik minal khairi saking kebagusan. Pasal ini menjelaskan mengenai tidak boleh kita itu menganggap rendah sesuatu yang baik meskipun kecil. Kita tidak boleh merendahkan sesuatu kebaikan meskipun itu kecil. Kalau sedekah misalnya kemarin ada list gitu ya, ada list untuk donasi takjil yang sekarang sedang marak itu, meskipun hanya nyumbangnya cuma 10.000, jangan direndahkan, itu pahalanya besar gitu ya. Kalau yang bagus ya jangan 10.000 kan, 100.000 misalnya itu ya lebih baik. Tapi bagi yang masih atau adanya cuma 10.000 itu kecil, tapi itu kebaikan, jangan direndahkan gitu. Nanti kalau yang 10.000 tidak diucapkan terima kasih ya, yang 100.000 itu terus terima kasih atas. Lah yang 10.000 itu didiamkan saja, itu namanya ihtikor gitu. Tidak boleh begitu. Ayo semua sama meskipun sedikit, karena itu memang adanya itu gitu. Sementing ikhlas ya, itu sementing ikhlas. Kalau panitia atau tim itu melakukan diskriminasi ucapan terima kasih, itu merendahkan itu. Sing 10.000 gak ada ucapan terima kasih. Sing terima kasih pokoknya 100 ke atas. Maka diingatkan oleh Allah itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sadaqallahul azim. Faman utawi sapa wae wong iku ya'mal ngamal sapa man misqala dzarratin ing sak bebeting biji sawi, kecil banget iku, khairan ing kebagusan ya roh bakal ningalaken sapa Allahu ing amal sekecil apapun toh akan dihargai itu. Misalnya Pak Hanif nyumbang pulsa 10.000, menang-menang ora domone ning nggonku pamane, iku bakal besok ya dicatet gitu loh. Pamane Pak Rukin tahu-tahu nglebokne jambu siji tok ning ngene tas kula ngoten. Ning omah lho kok ana jambu, ngene Pak Rukin iki. Oh iya, dia harus dihargai. Terus dikirim ucapan terima kasih gitu loh. Jambu jalan muda. Jadi seperti itu, sedekah sekecil apapun yang diberikan kepada kita, kita ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Nah sing apik sedekah ya memang sedekah sir ya, tidak ada yang tahu. Tapi umpama tahu juga tidak apa-apa, untuk dibalaskan jamatur suwun gitu. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna aja ngrendahne temen sira, aja ngremehno temen sira, minal ma'rufi saking kebaikan syai'an ing wiji-wiji, walau antalqa meskipun yen to ketemu sapa sira akhaka ing sedulur sira biwajhin kelawan wajah talqin kang ceria. Sedekah Rasulullah, sedekah mesem tok lho niku pun aja dianggap remeh no. Karena dengan senyuman ceria itu kepethuk kancane, kepethuk kok sedulure, kepethuk tanggane kok senyum, Masya Allah itu sebuah kondisi bahagia. Lah gawe bahagia iku yo angel ngono. Wis wayahe menjelang bodho durung enek apa-apa. Lah susah kan ya nemen to, anak-anak wis bolak-balik njaluk kon numbasne klambi anyar, kon ukane jajan, kon ukane siap-siap bontok, susah to. Tehare metu mbok ora urung karuan. Ngono kuwi sedih, kok terus sedih metu nyang njaba kepethuk kancane yo panggah merengut mesengut kuwi gak mboten pareng. Tetap harus senyum, karena senyum yang hanya seperti senyum itu saja itu sedekah yang paling rendah. Tapi jangan diabaikan itu.
Ora oleh sudon. Mesti keluar, cuma kapan itu dinteni mawon sing sabar. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkirana aja ngenyek utawa ngremehne temen sira jarotan ing peweh pemberian lijarot ya maring tetanggane tanggane walau farsani saatin meskipun arupi kaki kambing. Sedekah Rasulullah rawahul Bukhari wa Muslim marfu'an. Jadi di zaman Rasulullah itu sedekah atau maringi koncone sikil wedhus ku dianggap rendah. Lah nek ning kene wah ya top niku. Lah wong niku sop kaki, sop sikil tok niku lho, sop sikil kambing itu nek wong munggah kaji iku sak area lho. Lah, kuwi wis paling murah wis. Memang iya, lah di sana jeroan kuwi diguwak ya. Ngeten nggih? Jeroan kambing, jeroan unta kan dibuang toh. Kalau orang Indonesia, jeroan jos itu malah dimasak macam-macam. Di sana dibuang. Termasuk kaki itu dibuang. Lah ternyata kalau ada orang bersedekah memberi tetangganya kok berupa kaki kambing tadi, itu termasuk rendah. Tapi jangan diremehkan, jangan dihina. Memang dia ingin bersedekah berupa itu, punyanya cuma itu gitu loh. Walau farsani syatin, senajan sikil wedhus. Nah ning kene sedekah sikil wedhus ya gede nggih. 30.000. Terus malah saiki enek sop buntut, sop kaki, macam-macam barang ndak ada yang dibuang orang Jawa, masya Allah Jan. Semuanya malah justru sekarang kuliner yang menarik itu justru yang berbangsa begitu. Sate brutu, bayangna toh, brutu kan biasanya wong lanang-lanang gak gelem toh. Wah ini dikelompokne brutu itu buat sate. Itu jadi kegemaran tersendiri. Gurih. Ya sejauh halal juga ndak apa-apa. Lah usus mestinya dibuat ya digawe sate usus. Apa mana rempelo, enak ya. Wong kadang-kadang barang sing ora halal, kurang halal ta ora halal wae dadi enak. Ya. Faslun fi nisyani ma amarna, faslun fi nisyani ma umirna bi dzikrihi. Pasal menjelaskan mengenai ngelalekaken perkara sing dados diperintah dengan menyebutnya. Jadi melupakan sesuatu perintah yang dengan cara menyebutnya. Kita lihat maksudnya dalam bab ini. Terus pundi? Qala dawuh sapa Allah taala, nasullaha fanasiyahum. Al-ayah Taubat 67. Nasu podo lali sapa munafikun nggih, wong munafik niki arahe Allah ing Gusti Allah. Fanasiyahum mongko lali sapa Allah. Nak lali maksudnya orang merhatekna sapa Allah alhum ing munafik. Karena orang munafik itu sukanya itu melupakan Allah, tidak suka berzikir, tidak suka mengingat Allah, ya Allah nanti tidak akan memperhatikan mereka. Itu maksudnya begitu. Jadi ada konsekuensi yang mesti diterima oleh orang-orang yang melalaikan zikir, melalaikan Allah, melalaikan kewajiban, melalaikan tanggung jawab itu. Maka akan dibalas atau akan ditimpakan, dilupakan oleh Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah fanasu haddam mimma dzukiru bih. Fanasu mongko padha nglalekaken sapa Nasara. Lah ini orang Nasara nih. Haddon ing bagian mimma saking perbarang dzukiru kang diperingataken sapa Nasara
bihi kelawan ma. Orang-orang Nasara juga pernah itu melalaikan sebagian dari tanggung jawabnya yang sudah diperingatkan oleh Allah itu. Kok terus dilupakan, ya mereka akan dilupakan. Pernah terjadi dalam seperti itu. Dia sudah diberi peringatan atau diberi ajaran atau dibimbingan lewat Injil, misalnya ya, kaum Nasrani itu kitabnya Injil. Lalu kemudian ada sebagian yang tidak dihiraukan atau tidak ditaati, maka ya Allah akan mengabaikan mereka. Al-Maidah ayat 14. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Nah, ini Toha 126. Ini untuk orang-orang yang kufar ya. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mau atatka wis teka ka ing sira apa ayatuna pira-pira ayat kita fanasita moko nglalekaken sapa sira ha ing ayat. Karena diberikan sanksi seperti itu karena sudah pernah diperingatkan lewat ayat-ayat Allah, tapi tetap saja diabaikan atau mengabaikan, ya akhirnya mesti diberi sanksi. Kan banyak orang-orang kafir yang ya karena kafir itu ya, kemudian ada peringatan, ada himbauan, ada ajakan, misalnya dari Nabi Muhammad atau dari para ulamanya, para sahabatnya, orang-orang kafir itu tetap saja mengabaikan. Maka ya mesti ada sanksi atau ada akibat yang mesti diterimanya gitu. Wa qala lan dawu sapa Gusti Allah nasiya maka na yad'u ilaihi min qablu. Al-ayah Az-Zumar ayat 8. Nasiya lali sapa menungso ma ing perkara kana kang ana apa ma iku yad'u berdoa sapa insan ilahi maring Allah min qablu sadurunge. Jadi manusia itu bisa juga lupa. Manusia kan sering berdoa, ya Allah berikan kami ampunan, ya Allah berikan kami rezeki, ya Allah berikan kami apa saja yang diinginkan itu. Setelah berdoa begitu diberi lali. Fanasya nasya makana yatu ilaihi min qablu. Sebelumnya kan sudah pernah berdoa, kemudian Allah mengabulkannya. Begitu dikabulkan dia sudah lupa bahwa itu adalah hasil dari doanya. Artinya dia tidak bersyukur bahwa Allah mengabulkan dengan minta rezeki, minta ilmu, minta istri, minta ya apa saja. Sudah dikabulkan oleh Allah, sama sekali tidak berterima kasih. Ya akhirnya akan diberikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kan gitu. Wa qala lan dawu sapa Allah wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasya. Toha 115. Wa laqad ahidna lan teman-teman wis merintahaken atau janjiaken kita Gusti Allah ila adama maring Nabi Adam mingko blu sadurunge fanasya moko lali sapa Adam. Artinya manusia itu dulu Nabi Adam, bapak manusia itu sudah diberikan arahan, petunjuk, apa sajalah yang diperlukan untuk hidup di planet bumi itu. Tapi kan fanasya lalu lupa gitu. Memang sih al-insan makhlukul khata'wan nisyan, tetapi kalau nisyan terus-menerus yang mengakibatkan dia lalu berbuat semaunya, mengabaikan aturan, mengabaikan peringatan dan seterusnya, ya akan ciloko kan. Ya contohnya misalnya anak-anak dari Nabi Adam itu ya ada yang namanya Qabil dan Habil. Yang jahat itu yang Qabil, dia lupa atau mengabaikan, tidak boleh membunuh, hanya goro-goro berebut adiknya yang cantik itu, berebut dengan adiknya, karena waktu itu syariatnya memang boleh, saudara mengawini saudara masih boleh, syariat zaman Nabi Adam, zaman manusia pertama. Nah, ketika Habil dapat adik cantik,
Qabil enggak terima wes. Itu mulai tumbuh iri dengki ya dari Qabil itu ya. Lalu dia membunuh adiknya. Baru membunuh bingung, tidak tahu bagaimana caranya mengubur. Kan harus belajar sama burung gagak ya. Akhirnya sekarang kalau ada burung gagak berbunyi itu wong padha mbayangne, wah ini mesti ada orang mati. Jadi ini ayat Qur'annya ada ya. Seperti itu. Artinya walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Lupa dia. Wa qala la dawu sapa Allah taala walaqad sampun nggih ayat Toha 115 ya. Nisyanul khuyuri utawi lali kebaikan, lupa atas kebaikan atau tidak begitu memperhatikan sesuatu yang baik itu, wasilatun dadi perantara ila targia maring ninggalne barang api wa imalialan mengabaikan barang api gitu. Jadi orang mengabaikan suatu kebaikan, nggak tertarik pada sesuatu, padahal sesuatu itu baik loh. Pertama tidak mengabaikan, lupalah, melupakan, mengabaikan. Itu akan menjadi wasilah perantara untuk tidak melakukannya atau mengabaikannya. Iya, gitu. Ya, dan seperti itu. Jadi kita tidak boleh melupakan hal-hal yang baik meskipun itu mungkin kecil dan tidak menarik bagi kita, tapi itu sekali lagi baik, lakukan gitu. Atau paling tidak boleh meremehkan. Ini pasal tadi itu menjelaskan seperti itu. Nah, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasya itu kan mengingatkan kita orang-orang Islam ini ya, supaya tetap waspada terhadap yang namanya iblis kan gitu. Iblis kan sudah punya nota kesepahaman ya. Dia akan menggoda manusia selama masih hidup manusia itu. Itu taken sama Allah ya, diperbolehkan silakan. Nah, menungsone karan digoda tergiur apa tidak. Nah, gitu. Faslun fil batori wal marohi. Pasal menjelaskan yang dalam fil batori yang dalam sikap angkuh wal marohi lan congkak marohi. Qala dawu sapa Allah taala wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataraw wa ria'an nas. Al-ayah Al-Anfal ayat 47. Wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku kalladzina kaya wong akeh kharaju kang padha metu sapa alladzina min diyarim sanging omahe wong akeh mau bataron khale angkuh wa ria'an nas lan pamer dateng manusia lain gitu. Enggak boleh, jangan kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah itu gayanya itu sudah angkuh, misalnya kepethuk kanca gak gelem teko, pandangannya lurus tanpa senyuman gitu. Apalagi kemudian nyuwun sewu ya, pamer apa yang dibawa kendaraannya, wah gitu. Kalau kita punya kendaraan bagus ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak pamer, yang salah itu kalau dipamerkan. Nih loh, misalnya Pak Rukin disalib, sambil disalib tuh, lho Pak Rukin, pedaku api, sampean kan mogok, misalnya begitu. Itu nyek ya. Itu tidak boleh begitu itu. Jadi batoron waria annas. Terus faqala la dawu Allah taala wa kam ahlakna min qaryatin batarat min qaryatin batirat ma'isyataha. Al-ayah Al-Qasas ayat 80 ayat 58. Wa kam ahlakna lan wis pirang-pirang ahlakna menghancurkan sapa kita Allah min qaryatin saking daerah desa utawa kawasan batirat kang batirat kang sewenang-wenang ya, batirat kang
senengane seneng-seneng itu loh. Ma'isyata ing kauripane Korea. Jadi Allah memperingatkan, kan sudah banyak daerah, kawasan, desa yang dulu penduduknya itu kegemarannya memang maksiat gitu. Maka oleh Allah kemudian dihancurkan. Kapan itu? Di media sosial ditunjukkan di daerah mana, Wonosobo. Ada gunung yang tiba-tiba muncul. Dulu ceritanya itu adalah sebuah desa. Tapi di desa itu kegemarannya orang-orang itu mabuk ya, ejol-ejolan bojo kan gitu. Kayak kaum di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, di daerah utara itu ada penelitian mahasiswa YIN dulu, YIN Surabaya. Itu ditemukan bahwa masyarakat di situ itu senangnya atau kegemarannya atau kebiasaannya itu ejol-ejolan bojo. Jadi biasa pinjam meminjam. Itu zamannya dulu Pak Rektornya Pak Jabar itu. Mahasiswa meneliti di sebuah desa di pedalaman Jawa, ditemukan masyarakat yang membuat adat seperti itu. Wah, itu ya alhamdulillahnya tidak dibeleki oleh Allah gunung itulah. Kalau seperti di Wonosobo ceritanya gunung Tiban ya, Gunung Tiban gitu. Itu legenda yang sangat diingat di daerah yang sering dikunjungi itu loh. Wisata di Wonosobo. Dieng ya, di dataran tinggi Dieng, di dataran tinggi Dieng. Nah, lorong ini Mas Zainal kalau. Selamat ya. Kalau ini Purworejo ngalor, terus kalau dugi ini Temanggung, terus Wonosobo, Dieng. Nah, di situ ada Gunung Tiban dulu ceritanya, sudah sekian ratus tahun yang lalu. Terus 5 ayat ya. Wa qala la dawu sapa Allah taala wala tamshi fil ardi maraha. Al ayah Al-Isra ayat 37. Wala tamsilan aja mlaku sira fil ardi ing dalam bumi marahan khale sombong. Jangan. Mlaku biasa saja. Orang Jawa itu loh yang paling bagus. Monggo kan gitu. Nyuwun sewu, derek langkung, amit-amit gitu. Itu perilaku-perilaku yang tidak sombong. Nah, sombong itu misalnya ya ditunjukkan roh kancane wae mlengos. Gayanya itu sudah enggak patio respect dengan teman-temannya, apalagi ketika berjumpa gitu. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan begitu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karek setunggal ayat nggih, wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa bima kuntum tamrohun al ayah ghafir 75. Wa bima kuntum lan sebabe perkara kuntum bang ana sapa sira kabeh iku tamrohuna padha sombong. Dengan kesombongan kalian, maka Allah kemudian merendahkan orang-orang yang sombong itu. Maka Allah memberi sanksi kepada orang yang sombong itu. Al-batoru utawi angkuh itu iku su'u ihtimalil ghina, sikap buruk terhadap kekayaan atau kemampuan. Wa maknahu utawi maknane bator, maknane angkuh itu ataksiru lalai fi syukrihi dalam syukure. Dan syukure. Terus titik tekan kesalahan orang angkuh itu adalah lalai tidak bersyukur, tidak ada rasa terima kasihnya atas pemberian Allah yang berbagai macam itu. Wa ru'yatul minnati lan ingin dipuji bihi kelawan bator. Jadi maknanya angkuh itu orangnya jarang bersyukur, hanya ingin dipuji. Kalau ada sikap
yang muncul dari diri kita seperti itu berarti kita kategori angkuh. Ya apa-apa itu mesti terima kasih, matur nuwun. Itu ya contohnya yang biasa ya, kalau dapat rezeki ya sebagian kita berikan sama teman, sama tetangga, sama keluarga gitu. Waruyatil minalan ingin dipuji, jadi sidik-sidik dipoto tuh. Terus diviralkan gitu. Baru diviralkan baik gak viral. Lah kita juga melihat loh dari hasil pantauan yang membaca atau melihat itu kadang-kadang tak delok sidik nah. Berarti orang tertarik. Biasanya ngono sing ngaji-ngaji kenceng-kenceng ora tertarik. Tapi kalau misalnya grup guyonan, wow, baru saja ndelok ana wong wedok-wedok lotekan atau apa kuwi maem bareng ngono lho. Poso-poso. Wah, sing komen wis langsung oke. Langsung viral. Lah ngono kuwi. Ru'yatul minahbi itu senangnya memang memviral-viralkan, tapi bukan guyon, itu yang sesuatu yang serius loh ya, yang serius itu. Jadi kalau bersedekah padahal sedikit tuh disuruh motret, masukkan koran kalau zaman dulu, kalau sekarang langsung di TikTok-kan gitu. Apa sih ngaji barang ya melok-melok ngono ya. Ngaji mestine kudu lillahi taala kuwi rasane nek gak di apa YouTube kan kuwi piye ngono lho. Kalau kita kan jangkauannya bukan itu, sing ora sempat ngaji ben melok ngaji kan gitu. Ngoten lho, kadang-kadang ya gelem buka YouTube tapi kon ngirimi pulsa, malah sing ngaji rugi no. Masya Allah. Wahwa utawi angko bator wal marohulan congkak iku wasilatani dadi perantaran loro-lorone ila tughyani maring durhaka. Jadi nek orang itu tidak sering bersyukur terus kemudian suka pamer, dua hal ini dengan congkak sama angkuh itu bisa loh menyebabkan orang itu jadi tughyan, itu jadi apa namanya, durhaka, duroko, karena memang akhirnya tidak karena Allah itu. Faslun fis sukhriyati wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan jafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd wa yabghal syadada syaikal karani min judanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jamil ahwali wal afad wa taqaddirana bi jami' hasan wa tudhhiruna bi min jami' syai'an wa tarfa'una fiha indaka al-darajat wa tuballighuna bi syawa'at min jami'il khairati wal hayati wa mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.